Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali bersama dengan Firman. 5 menit bersama dengan Firman. Doa dan harapan saya di senja ini, tetap kekuatan Tuhan, api Firman, api iman senantiasa menyertai kehidupan kita. Api Roh Kudus itu. Haleluya, mantap. Jadi sebagaimana janji saya tadi pagi, saya akan menyampaikan melanjutkan firman Allah di dalam kasih kami adalah orang-orang yang menang karena Tuhan. Sementara setan walaupun dia kuat dahsyat, tapi bersama dengan Allah kami akan tetap kalahkan dia. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, 9, dan 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semuanya penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kau menderita seketika lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi setan itu, saya mau katakan, Satan is the loser. Satan is the loser. Jadi kalau tadi pagi saya katakan we are the winner atau you are the winner, bagaimanapun jangan katakan bahwa setan itu tidak mempunyai kekuatan. Setan itu sungguh sangat mempunyai kekuatan. Dia telah punya pengalaman bayangkan di Taman Eden yang dibuat oleh setan menjadi Taman Eden melalui si Hawa, dan kemudian Tuhan mengusir mereka, Adam dan Hawa, karena dia ada mengikuti keinginan si Hawa, dan kemudian dia diusir dari Taman Eden. Perjuangan yang terus menerus sampai hari ini, sampai dia datang, perjuangan kita akan terus berlanjut sampai engkau menutup mata. Perjuanganmu akan terus berlanjut. Dan itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus mengetahui bahwa kita adalah pemenang, tetapi jangan pernah lupa, pemenang itu akan tetap waspada. Pemenang itu akan selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan lihat, mengapa kita menjadi pemenang sementara setan menjadi the loser? Yang pertama, karena kita memiliki Yesus. Karena kita memiliki Yesus, segala kuasa di langit di bumi telah diberikan kepada Yesus, dan itu diberikan bagi gerejanya. Itu sebabnya gereja diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi jangan bermegah kalau kita berada di dalam kuasa Yesus, tetapi tetap rendah hati karena perjuangan kita akan terus berlangsung melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh jahat di udara sampai kita menutup mata. Dan itu jelas. Dan kita, kalau kita terus berjuang, kita akan keluar menjadi pemenang. Yang kedua, mengapa kita menjadi pemenang, kata firman Allah? Karena kita memiliki iman yang teguh sebagaimana yang kita baca tadi. Iman yang teguh membuat kita waspada, iman yang teguh membuat kita selalu bertindak sesuai dengan firman Allah. Iman yang teguh itu membuat kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Kalau engkau lawan, dia kan pecundang, the loser. Tapi jangan tidak waspada, karena setan itu punya strategi, telah punya pengalaman ribuan tahun menghancurkan keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kalau dia bekerja terus-menerus untuk menghancurkan dunia ini, menghancurkan manusia, menghancurkan orang-orang percaya, untuk kembali kepada dosa, untuk kembali mengikuti keinginannya, itu adalah perjuangan yang akan terus dilakukan. Tetapi kita juga akan terus berjuang di dalam nama Yesus. Lalu yang kemudian saya mau katakan yang ketiga, mengapa kita dapat menjadi pemenang, setan menjadi the loser, karena kita memiliki firman Allah. Firman Allah itulah yang menguduskan kita, firman Allah itu yang menguatkan kita senantiasa dalam perjalanan kehidupan ini. Sadarlah bahwa setan itu akan terus berupaya mengendalikan hidup kita. Sadarlah
Setan itu akan terus melakukan trik-trik yang menipu kita, trik-trik yang mau menghancurkan kita. Sadarlah, itu sebabnya dikatakan sadar dan berjaga-jagalah. Supaya kita ingat eling kepada Tuhan. Terus dalam hati kita Yesus. Ada dalam hidup kita Yesus. Ada dalam pikiran kita Yesus. Ada dalam tindakan kita Yesus. Haleluya. Sehingga seluruh kehidupan kita bukan hanya menjadi angan-angan. Perjuangan kita bukan perjuangan fantasi. Perjuangan kita perjuangan real di dalam dunia roh. Dan itu sebabnya engkau tidak akan mengalahkan setan dengan kekuatanmu yang biasa. Kita perlu kekuatan yang supranatural yang datangnya dari Allah. Itu sebabnya tadi pagi saya katakan, tinggal di dalam kuat kuasanya dan kemudian pakai kuasanya, pakai perlengkapan senjata Allah itu. Ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, kasut yang rela memberitakan kabar kasih karunia, dan kita diperlengkapi dengan senjata yang begitu canggih, kalah ya, senjata super canggih apapun. Negara tidak akan bisa mengalahkan setan dengan senjata itu, tidak akan bisa. Kita hanya bisa mengalahkan setan dengan iman yang teguh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa senantiasa Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Allah telah memperlengkapi kita, memberikan kekuatannya supaya kita tegak teguh menghadapi segala serangan-serangan balik dari kuasa kegelapan. Dan kita akan tetap menjadi pemenang, dan setan akan tetap menjadi the loser, dan the loser tidak akan pernah mampu mengalahkan the winner, karena kita bukan berjuang karena kekuatan kita, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Tinggal terus di dalam Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan kita kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Roh-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan kami keluar sebagai pemenang. Setan telah kami kalahkan oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya, haleluya. Mantap.